saya kehilangan kedaulatan, saya berhenti jadi rakyat. Jadi dia wakili 5 tahun, artinya selama 5 tahun saya bukan rakyat. Karena identitas primer saya hilang. Bayangin ketololan anggota DPR. Yang dia wakili adalah kepentingan rakyat selama 5 tahun, bukan kedaulatannya. Tolol. Yang lagi heboh sekarang soal ijazah. Yang kemarin jadi berita di kampus ini. Roy Suryo CS, saya mulai dengan isu-isu publik dulu ya, sebelum saya lakukan deepening pendalaman konsep-konsep filosofinya, supaya ada konteks itu. Menuduh Jokowi berijazah palsu, Anak buah Jokowi menyerbu, tidak, dia punya ijazah asli. Kalian harus buktikan. Kalau dia bilang Jokowi punya ijazah asli, yang harus membuktikan adalah Roy Suryo CS, lakukan pembuktian terbalik. Dia bilang tidak, artinya ijazah Jokowi adalah asli, maka yang mesti membuktikan adalah Termul. Rismon Tiva melakukan falsifikasi. Kan metodenya begitu. Tapi lebih dari itu, kepala negara digugat oleh warga negara, tidak ada delik di situ. Karena ini gugatan etis, bukan gugatan pidana. Lain kalau saya menggugat tetangga saya, itu pidana, karena saya mencemarkan nama baik dia tuh. Menuduh Jokowi berijazah palsu. Anak buah Jokowi menyerbu, tidak, dia punya ijazah asli. Kalian harus buktikan. Kalau dia bilang Jokowi punya ijazah asli, yang harus membuktikan adalah Roy Suryo CS, lakukan pembuktian terbalik. Dia bilang tidak, artinya ijazah Jokowi adalah asli, maka yang mesti membuktikan adalah Termul. Rismon Tiva melakukan falsifikasi. Kan metodenya begitu. Tapi lebih dari itu, kepala negara digugat oleh warga negara, tidak ada delik di situ. Karena ini gugatan etis, bukan gugatan pidana. Lain kalau saya menggugat tetangga saya, itu pidana, karena saya mencemarkan nama baik dia tuh. Oke, terima kasih teman-teman. Dr. Yance, Arizona. Ada lagunya Lady Gaga, Arizona Sky.
When the sun goes down and the band stop play, I always remember us this way. Ada yang tahu lagu itu? Lagunya Lady Gaga, judulnya ya itu tentang Arizona Sky itu. Oh ternyata saya lebih Gen Z dari kalian. Oke teman-teman, saya senang diucapkan sesuatu yaitu tentang dasar-dasar awal untuk mengerti hukum negara dan demokrasi. Kita paham bahwa setiap kali kita bicara tentang negara, di bayangan kita adalah kabinet. Setiap kali kita bicara tentang kabinet, di bayangan kita adalah produk yang kita sebut state policies itu. Tetapi justru dalam keadaan itu, kita kehilangan pengetahuan asal, origin knowledge dari apa sebetulnya konstruksi filosofi dari negara. Tadi saya lewat, sebelum tiba di gedung ini, sebelum fakultas hukum ada fakultas filsafat samping kita. Lalu di depannya ada taman. Apa namanya taman itu? Taman Kearifan. Bahasa Inggrisnya apa? Wisdom Park. Satu istilah yang kacau. Wisdom Park. Apa? Taman yang nggak ada wisdom di dalam taman. Mestinya Inggrisnya adalah Wisdom Garden. Baru dia ada makna tuh. Suatu waktu saya ada di Heidelberg di Jerman. Universitas paling tua di Eropa ada Heidelberg. Tahun 500 dibuat. Di depan universitas itu ada taman diberi nama Filosofiekweg. Taman tempat para jalan-jalan di situ tuh. Pasti ada. Mata kuliah filsafat itu sekedar dianggap sebagai mata kuliah. Bukan upaya untuk dari awal memberi pendasaran. Kita ada dalam kesulitan itu. Tadi di WA Group yang ada banyak dosen, ada pertengkaran antara Bima Yudhistira, juga alumnus UGM, yang mempersoalkan statistik negara tentang ekonomi yang tumbuh 5,12%. Lalu dia kirim surat ke PBB. Dan PBB bilang oke, kami akan ke angka 5,12% versi negara itu masuk akal apa tidak. Lalu ada yang bantah bahwa ya memang masuk akal, datanya ABCD itu. Seolah-olah mengatakan bahwa Bima itu salah di dalam metodologi. Yang benar adalah BPS. Saya kasih komentar kecil di situ, saya bilang di dalam argumen yang anti pada Bima, ada orang yang menulis bahwa cara memverifikasi data itu adalah melalui statistik. Okay. Saya bilang Bima tidak melakukan verifikasi, Bima melakukan falsifikasi. Saya terangkan itu, saya quote sesuatu yang pernah diucapkan oleh Karl Popper. Nama-nama itu nanti kalian Google. Bahwa metode berpikir itu bukan hanya verifikasi, bahkan verifikasi itu tidak menumbuhkan pengetahuan. Yang menumbuhkan pengetahuan adalah falsifikasi, yaitu menggeleng, mengatakan tidak, mengatakan dungu. Kalau saya ucapan kata dungu, itu artinya saya melakukan falsifikasi terhadap kebijakan negara. Kenapa mesti marah? Kenapa saya mesti memuji, memverifikasi mana yang benar? Saya hanya perlu satu angsa hitam
untuk membuktikan bahwa tidak semua angsa adalah putih. Namanya falsifikasi. Anda memerlukan terus-menerus mempertahankan dalil bahwa semua angsa adalah putih. Saya efisien, saya cari aja satu kesalahan Jokowi. Gampang kan? Yang lagi heboh sekarang soal ijazah. Yang kemarin jadi berita di kampus ini. Roy Suryo CS, saya mulai dengan isu-isu publik dulu ya, sebelum saya lakukan deepening pendalaman konsep-konsep filosofinya, supaya ada konteks itu. Menuduh Jokowi berijazah palsu, menuduh Jokowi berijazah palsu. Anak buah Jokowi menyerbu, tidak, dia punya ijazah asli. Kalian harus buktikan. Kalau dia bilang Jokowi punya ijazah asli, yang harus membuktikan adalah Roy Suryo CS, lakukan pembuktian terbalik. Dia bilang tidak, artinya ijazah Jokowi adalah asli, maka yang mesti membuktikan adalah Termul. Rismon Tiva melakukan falsifikasi. Kan metodenya begitu. Tapi lebih dari itu, kepala negara digugat oleh warga negara, tidak ada delik di situ. Karena ini gugatan etis, bukan gugatan pidana. Lain kalau saya menggugat tetangga saya, itu pidana, karena saya mencemarkan nama baik dia tuh. Maka saya mesti buktikan. Ini pertanyaan warga negara, berbasis kuriositasnya, ingin memvalidasi ijazah kepala negara, bukan arah. Karena ijazah itu baru dipersoalkan ketika Presiden Jokowi mendaftarkan diri untuk jadi kepala negara. That's the logic. Warga negara bertanya, dijawab, bukan dipidanakan. Ngacok jalan pikirannya itu. Alias dungu. Jadi kita mau ulangi lagi cara kita memikirkan negara. Apakah negara itu objektif? Negara ada dalam posisi subjektif ketika dipersoalkan oleh warga negara. Tapi negara objektif kalau kita pakai filsafat Hegel. Tapi ketika negara dipersoalkan warga negara, hubungan negara dengan warga negara menjadi politis. Bukan lagi hubungan filosofis, hubungan politis. Karena kedaulatan ada di tangan warga negara, itu aja prinsipnya. Karena saya berdaulat, saya bisa persoalkan apa aja tentang negara dan kepala negara. Tapi beliau adalah bapak negara. Didalilkan terus. Bapak itu saya tidak pilih. Kepala negara saya pilih. Anda tidak memilih bapakmu. Jadi metafor itu, perbandingan itu juga sifatnya patriarkis. Sifatnya feodalistis. Dia adalah bapak, maka jangan dipersoalkan. Saya tidak mempersoalkan bapak saya bikin kejahatan, bikin kebaikan, dia tetap bapak saya. Dan tidak saya pilih. Presiden kita pilih setiap 5 tahun. Itu bedanya. Jadi mempersonifikasi. Dengan akibat kebapakan itu menjadi absolut. Itu namanya bagian dari feodalisme yang mesti dikikis di kampus itu. Bapak profesor, bapak dekan, bapak rektor. Gak ada berlaku di forum akademis hierarki feodalis. Mimbar ini disebut mimbar akademis, artinya setiap insan akademis, setiap sivitas akademis yang punya dalil berhak memakai mimbar ini dan dijamin kebebasannya. Ini mimbar bukan milik rektor, profesor, enggak. Mimbar semua orang yang punya dalil. Dan itu yang mesti kita latih melalui masuk UGM tuh.
UGM apa UGM? Universitas Gajah Merah. Kita nggak ingin universitas jadi Universitas Gajah Merah. Jadi latihan itu kita awali di semester pertama. Angkat tangan, katakan tidak pada seorang dosen supaya terjadi dialektika. Bukan mangut-mangut. Menerima pelajaran artinya menggeleng. Guru besar bodoh, dosen tolol. Supaya terjadi dialektika. Jadi selama feodalisme itu masih di situ, tak mungkin kita membicarakan negara, hukum, dan demokrasi. Kita mesti hapus dulu itu. Karena kita bahkan gak ingin bertengkar soal negara, soal demokrasi itu. Karena basa-basi feodalisme tadi. Kalau Anda diundang untuk mengikuti promosi doktor, Anda di situ jadi penonton. Padahal setiap orang yang diundang di forum akademis berhak untuk menanyakan tesis yang sedang diucapkan oleh calon dokter. Bukan sekedar pembimbing atau penguji yang berhak di situ. Suatu waktu di Universitas Indonesia saya diundang menyaksikan promosi seorang doktor. Terjadi perdebatan antara promovenda perempuan pada waktu itu dan pengujinya. Saya intervensi, saya bilang, saya mau bicara. Penguji salah memakai konsep. Ditegur saya oleh pimpinan sidang. Anda undangan, Anda bukan penguji. Saudara Rocky Gerung tidak boleh bicara. Loh, saya diundang di situ di forum akademis. Jadi bayangin promosi doktor itu jadi semacam talk show doang karena tidak ada pengujian eksternal. Logikanya setiap orang yang diundang di promosi doktor, dia berhak untuk mempersoalkan tesis disertasi itu. Etikanya begitu. Masa Anda diundang di situ hanya untuk melihat seseorang dikasih toga? Apa enggak sinting? Ini forum akademis. Dikasih toga senang. Toganya mahal. Ketahuan Sri Mulyani dipajakin loh. Kan itu poin kita tuh. Jadi kita bicara tentang etos, etika universitas. Dan kegagalan membangun energi etis itu yang menyebabkan demokrasi kita itu jatuh. Indeksnya sekarang turun lagi. Tapi orang akan bilang, selama Presiden Jokowi, demokrasi dipelihara. Bahkan Jokowi dianggap bapak demokrasi. Kalau kita usut sebetulnya, Presiden Jokowi datang ketika Indonesia sudah demokrasi. Demokrasi kita ada sejak 98. Siapa yang bikin itu? Bukan Jokowi. Bukan SBY. Bukan Megawati. Mahasiswa yang bikin itu. Jadi Pak Jokowi tiba ketika Indonesia sudah demokrasi. Ketika negara ini sudah demokrasi. Dia tidak mungkin dia yang membangun demokrasi. Bahkan dia merusak demokrasi. Melalui problem di Mahkamah Konstitusi. Dengan mengajukan anak kecil menjadi wakil presiden. Saya akan dalilkan itu. Tapi apakah Presiden Jokowi melanggar konstitusi dengan mengajukan anak kecil jadi wakil presiden? Tidak. Dia tidak melanggar undang-undang dasar. Dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Karena anak kecil mesti tinggal di rumah. Nggak boleh ikut sidang kabinet. Jadi coba digugat itu. Nah kita, oke, saya masuk dulu pada hal yang lebih tematis. Filosofi negara dan demokrasi itu. Negara kita bayangkan sebagai objek yang tidak kita kuasai. Demokrasi adalah objek yang kita kuasai. Karena kita hidupkan itu setiap hari. Kita nggak tahu yang disebut negara itu apa, apalagi negara Indonesia.
yang statusnya selalu in the making, ongoing. Yang nationnya itu disebut oleh Ben Anderson sebagai the imagined society. Tapi demokrasi kita kendalikan. Coba saya pakai sedikit teori Hegel ya. Hegel membedakan antara sesuatu yang kita sebut objek yang kita kendalikan, artinya objek di dalam pikiran kita. Dan objek yang tidak mampu kita kendalikan karena dia ada sejarah objektif absolut. Bahasa Inggris tidak punya kemampuan seperti orang Jerman membedakan antara objek O B J E K T tulisannya dan objek yang dikendalikan oleh pikiran. Artinya ada subjek yang mengendalikan objek itu. Namanya Gegenstand. Jadi ada objek yang dikendalikan oleh pikiran, karena itu subjek mengendalikan objek. Dia disebut objek karena aktivitas subjek. Tapi ada objek yang tidak bisa dikendalikan oleh subjek. The thing in it, angsoa. Nanti dibaca Hegel, Sartre. Negara adalah bagian yang tidak bisa kita kendalikan. Tidak bisa kendalikan artinya dia punya otonomi gerak sendiri yang hanya bisa kita kenali melalui hukum positif. Sebaliknya demokrasi bagian dari subjektivisme kita untuk mencegah kekuasaan menjadi absolut. Karena itu kita harus kendalikan lewat pemilu, lewat oposisi, lewat forum akademis. Jadi ini ada dua ontologi yang lain adalah demokrasi. Di simple atau simply ya, apa bedanya simple? Dibikin bukan bikin simple, dibikin simply, dibikin mudah untuk diketahui itu. Ya Indonesia pakai kata simple, Inggrisnya simple, simply. Simple itu adjektif, simply itu adverbia. Ya simply. Dibikin lebih mudah untuk dikenali beda antara negara dan demokrasi. Hukum tata negara bekerja ketika negara dalam keadaan statis. Karena itu dia dikenali melalui hukum tata negara. Negara dikenali melalui hukum tata negara ketika negara ada dalam keadaan statis. Ketika negara ada dalam keadaan dinamis, dia dimengerti melalui ilmu politik. Kira-kira itu bedanya antara ilmu hukum dan ilmu politik. Tapi ada pertanyaan kontemporer, apakah negara betul-betul selalu dalam keadaan inersia, keadaan statis itu? Kritik pertama datang dari Karl Marx. Tidak, negara itu adalah organisasi, bahkan disebut sebagai komite dari modal, dari kapital. Negara itu cuman panitia dari kapitalisme untuk menjalankan keinginan kapitalisme. Jadi kita ada dalam perdebatan itu. Nanti kita akan tanya apakah negara di Indonesia itu ada dalam pengertian yang otentik tadi. Kalau kata rakyat misalnya, kita sebut rakyat. Seolah-olah itu terjemahan dari people, citoyen. Kata rakyat Indonesia teridentifikasi sebagai orang miskin, orang bodoh. Rakyat artinya penerima BLT. Itu psikologi di kita. Kata rakyat pada orang Prancis lain, rakyat artinya yang memenggal kepala raja. Di 1789 yang menyerbu Bastille. Jadi pengalaman historis kita tentang negara beda dengan pengalaman historis Prancis, beda dengan pengalaman historis Amerika. Di Amerika tidak ada state. Yang ada adalah administration. Yang kita sebut negara Amerika. Tetapi konsep negara di Amerika itu beda sama sekali dengan konsep negara di kita yang di dalamnya terkandung elemen feodalisme. Beda dengan konsep negara di Prancis yang dihasilkan melalui revolusi. Indonesia tidak pernah mengalami revolusi sosial.
Prancis mengalami revolusi sosial. Amerika tidak mengalami revolusi sosial. Jadi negara dalam pengertian kita selalu ada di dalam konsep in the making. Orang Prancis sudah selesai dengan konsep negara. Negara akhirnya dihasilkan kembali melalui revolusi Prancis. Ketika Raja Louis XVI mendalilkan bahwa mahkota dia itu bukan dari rakyat. Karena itu tidak mungkin dicopot oleh rakyat. Lalu diuji oleh rakyat Prancis. Oke, kalau mahkotamu tidak bisa dicopot, artinya kepalamu juga tidak bisa dicopot dari badanmu. Maka digiringlah Louis itu ke Paris di satu pagi Milan, bulan Juli. Diserongkan ke pisau gilotin dalam hitungan detik. Kepala Raja Louis terpisah dari badannya. Fraternity, persaudaraan. Kita punya Pancasila yang secara naratif juga di situ. Tetapi pengalaman historis kita tidak begitu. Kecuali minggu depan ada keputusan pengadilan untuk menggantung bekas raja di Monas. Karena walaupun beliau bukan lagi raja, tapi kejahatan dia masih menetap. Kita mau coba bayangkan pengertian negara itu di dalam kondisi bergerak karena ada problem-problem ekonomi. Jadi istilah negara bagi Indonesia punya historicity sendiri. Punya genealogi sendiri. Karena kita tidak pernah mendirikan negara melalui prinsip-prinsip seperti yang terjadi di Prancis. Itu revolusi sosial. Kita hanya mengalami revolusi kemerdekaan. Ini juga semacam defect di dalam mental publik kita. Karena tanpa revolusi sosial, feodalisme itu tetap tumbuh. Sri Mulyani kemarin bicara soal guru menjadi beban dari negara tuh. Kalau dia ada di Prancis sudah lama dipenggal kepalanya. Dan salah satu penyebab Louis XVI dipenggal karena kelakuan Menteri Keuangan dia. Menteri Keuangan Louis XVI itu namanya Etienne Silhouette. Ini Menteri Keuangan yang ditugaskan oleh Louis untuk pajaki rakyat karena Prancis bangkrut, membiayai kehidupan mewah istana, termasuk ratunya Antoinette, membiayai perang dengan Inggris, bangkrut Prancis pada waktu itu. Lalu datang inisiatif dari Menteri Keuangan yang namanya Etienne Silhouette. Dia mondar-mandir sampai ke desa-desa. Begitu dia lihat ada sandal yang agak baru, dia pajakin. Pajak sandal jepit yang masih baru. Dia lihat pintu gereja yang masih mengkilap, pajak pintu gereja. Dipajakin semua. Dia lihat ada pengantin yang kawin pakai musik. Pengantinnya dipajakin karena tahu akan dapat hadiah, musiknya dipajakin, royalti. Itu dilakukan oleh Menteri Keuangan Louis yang namanya Etienne Silhouette. Saking keselnya rakyat Prancis, saking keselnya wartawan Prancis terhadap kelakuan Etienne Silhouette, setiap kali diberitakan wajahnya si Etienne Silhouette itu dibikin hitam putih aja. Dari situ istilah Silhouette dimulai. Karena kebencian. Dan kebencian itu akhirnya berakhir di 1789
di alun-alun kota Paris. Itu pemenggalan Louis XVI. Di dalam konsep yang saya terangkan tadi, apakah Sri Mulyani mengerti bahwa tugas negara di Indonesia, di negeri ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa? Oleh karena itu, biaya pendidikan harus ditanggung negara. Lain di Amerika nggak ada tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap anak Amerika umur 18 tahun, bapaknya bilang, udah selesai, lu cari duit sendiri kalau mau belajar. Kan negaranya negara libertarian. Kita negara yang didesain secara sosialistis. Dengan konsekuensi, negara harus state spending, expenditure mesti diberikan. Justru untuk meningkatkan taraf pendidikan kita. Supaya nanti ketika pemilihan umum tidak ada lagi orang dungu yang nunggu amplop di pojok-pojok kampung. Pemilih kita di 2024, 68% atau 78% hanya lulus sekolah kelas 7. Artinya tidak pernah lulus SMP. Itulah korban pertama dari elektoral demokrasi yang basisnya adalah BLT dan amplop. Karena tidak ada diskurs yang memungkinkan orang menagih pajak berdasarkan aturan rasional. Sekarang ketiadaan diskurs itu mengakibatkan revolusi dimulai dari Pati. Apa itu pajak? Pajak adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Ada orang yang mau dipajaki, tetapi demi kesosialan manusia kita bayar pajak itu. Dan itu yang disebut sebagai APBN. Jadi Anda dosen guru dipajaki supaya balik ke dia. Kata Sri Mulyani, beban negara. Dari mana otaknya? Atau bukan dari mana otaknya? Di mana otaknya? 2 senti di atas dada atau 30 senti di atas mata kaki alias dengkul. Kita mau katakan itu sebagai problem pengetahuan, problem etika publik tuh. Jadi kita coba kembangkan pikiran-pikiran baru ini. Saya simpulkan sejenak soal negara itu. Negara selalu ada di dalam konsep in the making, ongoing. Tetapi kondisi ongoing itu kita bayangkan supaya ada semacam stabilitas di dalam kepala kita tentang fungsi negara. Di dalam kepala kita yang beda dengan praktek. Nah, konsekuensi kalau kita tidak ucapkan bahwa negara yang kita sebut hari-hari ini harus dikaitkan dengan beroperasinya sistem demokrasi di dalam negara. Dan itu yang kita sebut sebagai kedaulatan rakyat. Ayat 2 pasal 1 konstitusi kita mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat. Selesai. Anggota DPR klaim kedaulatan rakyat itu kami wakili loh. Bagaimana mungkin kedaulatan itu diwakili? Istilahnya daulat tidak mungkin diwakili, tidak mungkin dikuantifikasi. Daulat itu absolut ada pada saya. Saya kehilangan kedaulatan, saya berhenti jadi rakyat. Jadi dia wakili 5 tahun, artinya selama 5 tahun saya bukan rakyat. Karena identitas primer saya hilang. Bayangin ketololan anggota DPR. Yang dia wakili adalah kepentingan rakyat selama 5 tahun, bukan kedaulatannya. Tolol. Ini standar. Jadi kita dari awal tidak memfilter anggota-anggota DPR ini. Dia kita pilih karena dia mengemis suara kita pada waktu itu. Begitu dia jadi anggota DPR, dia jadi tuan. Buat kita ketemu dia mesti daftar lewat asistennya, lewat staf ahlinya tuh. Lo pada waktu pemilu anggota DPR itu datang ke Jogja itu minta ngemis suara. Dia pengemis tadinya. Tiba-tiba jadi tuan. Dan mengklaim saya beri dia kedaulatan.
dia wakili kedaulatan kami. Nggak ada. Tidak boleh kedaulatan itu, bahkan di ijon pun nggak akan saya berikan. Karena itu adalah identitas eksistensial dari warga negara. Jadi, kalau dia daulat, yang tidak berdaulat adalah negara. Itu konsekuensinya. Lain kalau dikatakan negeri ini berbasis pada kedaulatan negara. Boleh. Yang tidak berdaulat ya warga negara. Tapi begitu warga negara berdaulat, yang lain tidak boleh berdaulat. Gak mungkin kedaulatan itu dibagi. Negara mempertahankan kedaulatan secara teritorial dari serangan asing. Itu pengertiannya. Hanya demi keamanan teritorial, negara mengklaim kami negara yang berdaulat. Secara filosofi kacau keterangan itu. Kalau negara berdaulat, maka rakyat tidak berdaulat. Karena itu mesti diterangkan adverbianya. Daulat rakyat itu final, absolut. Daulat negara itu tergantung kondisi politik. Kalau ada serangan asing, maka kedutaan negara mesti buat apa? Ya buat melindungi kedaulatan rakyat. Sekuensi berpikirnya begitu. Standar. Tapi itu hanya bisa kita pahami kalau fakultas hukum betul-betul paham tentang teori hukum. Tapi banyak lulusan fakultas hukum, bahkan di UI, UGM, yang tidak paham tentang hukum. Dia paham tentang undang-undang. Karena yang diajarkan adalah undang-undang, bukan hukum. Karena itu ganti aja fakultas hukum jadi FUU, Fakultas Undang-Undang. Bacanya FU. FU. FA. FA. FU, FA. Fakultas Undang-Undang, fuck you. Tadinya saya mau edit, tapi dosen kalian bilang nggak usah diedit, Rock. Kita balik pada hal yang jadi keresahan kita hari-hari ini. Arah negara. Komplikasi dari global politics, negara hanya menjadi aktor alternatif dibandingkan dengan civil society itu. Tapi justru dalam hari-hari ini kita baca banyak analisis bahwa the decline of the civilian value ada di mana-mana. Kembalinya sifat otoriter, potensi militeristik ada di semua tempat di pojok-pojok negara. Bahkan Amerika Serikat yang mengklaim diri sebagai avant-garde demokrasi masuk dalam jebakan itu. Jadi kita mulai membaca bahwa ada historicity yang mungkin sedang berulang. Kita punya lembaga-lembaga demokrasi, ada KPU, ada KPK, Mahkamah Konstitusi, DPR. Kita punya lembaga demokrasi, institusi demokrasi tersedia. Tapi mengapa indeks demokrasi kita turun? Ada institusi tapi tidak ada institusionalisasi dari nilai-nilai itu. Itu masalahnya. Tidak ada pelembagaan nilai di dalam lembaga-lembaga demokrasi itu. Gedung Mahkamah Konstitusi ada, tetapi di situ tidak ada ide tentang konstitusionalisme. Saya minggir sebentar. Kata konstitusi itu betul-betul konsep yang dipikirkan secara matang untuk mencegah negara menjadi absolut. Tahun 1516 ada buku ditulis judulnya Franco Gallia. Pertama kali kata konstitusi dipakai, diterangkan di situ konstitusi adalah artinya hak rakyat untuk membunuh raja. Jadi dari awal masuk abad modern, prinsip itu udah dikenali
di dalam wacana Eropa. Konstitusi adalah hak rakyat untuk membunuh kepala negara. Cari di Google Books, buku Franco Gallia. Franco Gallia ditulis oleh François Hotman, yang adalah orang Paris, bukan Hotman Paris. Jadi pengertian itu pun menghadirkan kembali prinsip demokrasi. Hanya demos yang boleh menulis hukum, bukan kekuasaan. Belakangan memang demokrasi itu membutuhkan perwakilan. Tapi demokrasi di awal, di Athena, anggota DPR itu tidak dipilih, tapi diundi. Di dalam city state Athena, anggota parlemen diundi, tidak dipilih. Apa dasarnya? Karena ada prinsip bahwa setiap warga negara sama pengertian dia tentang keadilan. Oleh karena itu siapapun yang terpilih, dia akan mewakili keadilan saya, keadilan teman-teman, keadilan tetangganya, keadilan mantan pacarnya, keadilan selingkuhannya. Karena ada prinsip itu, maka yang terpilih ada primus inter pares, the prime di antara yang pares, yang sama. Kalau Anda terpilih, karena saya malas, Anda yang terpilih itu, saya tetap percaya. Karena ada prinsip. Jadi demokrasi dari awal didalilkan ada kesetaraan pengetahuan dan ada kesamaan pandangan tentang keadilan. Original intent dari demokrasi adalah menghasilkan kesetaraan di dalam berargumentasi. Karena tadi dianggap setiap manusia dibekali dengan kemampuan untuk melihat fallacies, jebakan fallacies dalam logika. Nah, itu yang kita inginkan ada di sini. 2% aja pengertian itu. Tetapi argumen di kita dibatalkan oleh keinginan untuk tidak mau melihat perbedaan. Padahal argumen disebut argumen kalau dia diucapkan dalam upaya untuk bertengkar. Anda punya argumen tapi tidak ada yang bantah, artinya Anda tidak ada argumen. Anda nulis disertasi, gak ada yang diskusikan, artinya Anda tidak pernah punya tesis, tidak punya dalil. Dalil disebut dalil kalau ada yang membantah dalilmu. Pikiran disebut pikiran kalau ada yang mengganggu pikiranmu. Kalau kau berpikir dan gak ada yang ganggu, itu artinya kau lagi berdoa. Gak ada orang yang mau ganggu orang berdoa. Tapi orang yang berpikir harus diganggu oleh orang yang berpikir. Jadi oposisi melekat di dalam sistem demokrasi karena pengertian bahwa argumen dibutuhkan dan kontra argumen bahkan lebih dibutuhkan. Itu. The more harder the conflict, the more glorious the result. Kata Thomas Paine yang memberi ide pada revolusi Amerika. Nah, ini suasana kita ada di situ tuh. Di mana demokrasi pertama kali harus ditumbuhkan? Ya di dalam mimbar akademis. Karena kampus itu didesain untuk melakukan pertengkaran argumentatif. Jadi kalau kampus berhenti bertengkar secara argumen, artinya seluruh sivitas akademika sedang berupaya untuk masuk surga karena mereka sedang berdoa. Tidak ada argumentasi dari kampus, bagaimana coba? Keaslian politik dimulai dari kejujuran metodologi. Apa itu? Pertengkaran. Karena itu saya sering ingin bertengkar aja. Supaya dialektika maju. Didaktika dasarnya ada dialektika. Ini udah kepanjangan gua ngoceh ya. Oke, coba kita lihat. Yuk, oke, kita filosofi sekarang begitu banyak. Saya habis bicara dengan penerbit Gramedia. Buku filsafat banyak betul sekarang dijual. Terutama buku-buku tentang stoicism. Cara bertahan hidup. Itu juga gejala menarik. Kenapa anak muda
Tidak membaca Karl Popper, tapi membaca Seneca. Membaca Epicurus. Karena mau cari penjelasan batiniah terhadap keadaan. Tidak membaca Hegel, tidak membaca Karl Marx. Jadi seolah-olah filosofi itu adalah bagian untuk menenangkan batin. Bukan, filosofi itu justru untuk membuat batin orang lain marah. Berfilsafat artinya berupaya untuk saling memarahi secara argumentatif. Tapi filsafat itu bukan apa yang bisa baca, saudara dengar dari dosen. Filsafat adalah metode. Maka lebih penting adalah belajar berpikir filosofis daripada belajar filsafat. Lebih penting belajar berpikir teoritis daripada belajar teori. Berpikir filosofis, berpikir teoritis membutuhkan lawan pikiran. Anda baca filsafat sampai pagi dan gak ada yang mau bertengkar dengan Anda, gak ada gunanya. Karena hanya dalam dialektika pikiran itu bisa dimaksimalkan. Jadi sekali lagi, saya terangkan tadi banyak hal yang tidak sejalan dengan pikiran umum. Tapi memang hanya itu yang bisa kita ucapkan. Supaya yang umum itu tahu diri bahwa Anda umum dan pengetahuan umummu dangkal. Saya mau teman-teman dari awal kuliah di UGM pastikan bahwa pikiran itu didesain untuk bertengkar. Dan kalau ada orang yang bilang kuliah Rocky Gerung pakai filsafat, filsafat itu menyesatkan. Betul, saya jaminkan Anda belajar filsafat, Anda akan tersesat di jalan yang benar. Terima kasih.